Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dari seminar yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Kami sebelumnya mohon izin untuk para tamu undangan dan juga peserta dari seminar untuk tetap melaksanakan program kesehatan yang telah dicanangkan oleh seluruhnya, dan untuk itu kami memohon bagi yang belum menggunakan masker silahkan untuk digunakan terlebih dahulu. Kita tetap melanjutkan untuk seminar ini dengan menggunakan prokes yang telah ditentukan. Terima kasih. Sosialisasi program guru penggerak materi modul 1 dan aksi nyata modul 1 oleh calon guru penggerak bersama pengajar praktik program guru penggerak angkatan 4 Kota Batam. Mohon kesediaannya untuk tepuk tangan diberikan seminar pada siang hari ini. Terima kasih. Yang pertama, mohon izin untuk para tamu undangan dan juga para peserta, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Laras bin Hutami. Di sini diamanahkan untuk menjadi MC pada acara seminar di siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita telah diberikan kesempatan sehat, waktu, dan juga luar biasanya hari ini hampir seluruh kelas 10 bisa menghadiri acara seminar pada siang hari ini. Terima kasih untuk seluruh peserta, dan untuk tentunya kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan juga Bapak sebagai pembicara pada siang hari ini. Untuk itu, dan tidak lupa juga, kita sama-sama memanjatkan salawat beserta salam kepada Nabi Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya pada siang hari ini, tanpa doa dan restu dari semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Tentunya sebelum dimulai, mari sama-sama kita melafazkan bacaan basmalah untuk memperlancar pertemuan kita hari ini sampai dengan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kami hormati tamu undangan Bapak Kepala Yayasan Putrajaya Foundation, Bapak Anur Kurniawan STMM. Yang sama-sama kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Terpadu Putrajaya Batam, Ibu Masita Amalia SPRK. Yang sama-sama kami hormati Bapak Wawan Kurniawan SPDGR yang telah berkenan akan menjadi pengajar praktik pada siang hari ini, dan insya Allah kita akan melihat juga penampilan luar biasa, pemaparan luar biasa dari beliau-beliau, dan tentunya adalah dari Bu Arnis Borusilitoma SPDGR yang insya Allah siang pada hari ini akan menyampaikan pemaparan tentang sosialisasi tentang program guru penggerak. Selanjutnya, izinkan terlebih dahulu saya membacakan susunan acara pada seminar siang hari ini. Pertama yaitu pembukaan yang telah berlangsung. Yang kedua adalah sambutan dari Ketua Yayasan Bapak Anur Kurniawan STMM. Kemudian dilanjut dengan sambutan dari Kepala Sekolah SMK Terpadu Putrajaya Batam. Selanjutnya adalah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nantinya akan dipimpin oleh Dirjen yang telah diberikan amanah. Selanjutnya adalah kita akan melengkapi doa untuk memperlancar pada acara hari ini. Insya Allah mohon kenannya kepada Bapak Aidil untuk berkenan memimpin doa. Disusul dengan kegiatan inti yaitu sosialisasi program guru penggerak yang akan disampaikan oleh pengajar praktik kita pada siang hari ini, Bapak Wawan Pur. Tidak lupa sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru dari SMK Terpadu Putrajaya Batam yang telah berkenan untuk menyediakan waktu. Di sanalah aku berdiri.
wabarakatuh. Untuk demi kelancaran acara kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang muslim, izinkan kami untuk memimpin, dan bagi pemeluk agama lain, silakan menurut ajaran agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa adili sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afina fis sar. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada siang hari ini kami berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka sosialisasi guru penggerak. Kami mohon ya Allah, ridhoilah dan lindungilah kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Jadikanlah kegiatan ini menjadi ladang amal bagi kami. Berkahilah kegiatan ini sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami dan anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami bermohon, dan hanya kepada Engkau lah kami berlindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wawan Kurniawan SPDGR, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Anur Kurniawan STMM, dan Ibu Arnis BR Silironga SPDGR, Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada siang ini, dan anak-anak ibu yang ibu banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini di aula kita tercinta ini dalam kegiatan sosialisasi program guru penggerak materi modul 1 dan aksi nyata modul 1. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita semua para pemateri-pemateri yang akan mengisi seminar kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Wawan dan Ibu Arnis telah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing sama guru-guru dan siswa-siswi kita mengenai apa itu program guru penggerak. Bapak Ibu guru sekalian, di sekolah kita ini ada satu calon guru penggerak, yaitu Ibu Arnis BR Silotonga yang mengajar matematika. Mungkin anak-anak ibu sudah pada tahu semua dan sudah tahu apa-apa saja aksi nyata dan program-program yang sudah dijalankan oleh Ibu Arni sendiri. Nah, mungkin nanti di materi seminar yang akan dijelaskan, Bu Arnis akan menjelaskan lebih lanjut apa saja materi modul dan aksi-aksi nyata yang sudah Bu Arnis beberapa bulan belakangan ini mengerjakan dan realisasikannya kepada anak-anak ibu semua di dalam kelas maupun di luar kelas.
dan juga nanti Bapak Wawan akan memaparkan sedikit banyaknya materi tentang apa itu program guru penggerak, agar nantinya anak-anak ibu juga tahu dan Bapak Ibu guru di sini juga bisa termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak ini di kemudian hari juga. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Yayasan Putra Jaya Foundation, Bapak Anur Kurniawan STMM, waktu dan tempat kepada Bapak kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak banyak yang akan saya sampaikan di sini. Terima kasih kepada adik-adik semuanya, kepada anak-anak siswa, kemudian kepada guru-guru. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu kita bertambah. Kemudian nanti kedepannya juga adik-adik ketika sudah bekerja nanti atau sudah lulus nanti dari sekolah ini juga dalam dunia kerja itu kita juga tetap harus belajar terus. Di sini juga saya hadir di sini juga untuk belajar, untuk mengerti bagaimana kegiatan guru-guru di sekolah atau yang sudah pernah diaplikasikan oleh guru-guru. Saya sendiri juga belum pernah berada di sini dan di sini saya juga mau belajar. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua dapat belajar dan ada hal yang bisa dipetik dalam pertemuan kita hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Anur Kurniawan STMM yang telah bersedia dan berkenan untuk menyampaikan sambutannya pada siang hari ini. Acara selanjutnya ini kita akan menuju ke acara inti. Sebelumnya saya perkenalkan kembali acara kita ini apa sebenarnya siang ini. Yang kita tahu ini adalah seminar ya Bu Arnis, tapi kita akan sampaikan dulu apa judulnya dan bagaimana latar belakang serta tujuan dari seminar ini dilaksanakan. Guru penggerak, materi modul 1 dan aksi nyata modul 1 oleh calon guru penggerak bersama pengajar praktik program guru penggerak angkatan 4 Kota Batam, di mana latar belakang acara ini bisa terselenggara yaitu untuk diseminasi program guru penggerak. Mungkin di sini masih baru mendengar kata-kata yang masih belum awam diseminasi. Setelah saya pun cross check kembali di dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwasanya diseminasi ini adalah penyebar luasan ide dan gagasan. Jadi ini adalah kata yang unik dan jarang untuk dipakai, ternyata luar biasa artinya. Tujuan dari kegiatan pada seminar siang hari ini adalah memperkenalkan program ini kepada seluruh warga sekolah, menularkan ilmu dan aksi nyata kepada seluruh warga sekolah, mengembangkan dan memajukan sekolah sesuai program Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Insya Allah kita seluruhnya duduk di sini sama-sama belajar dan pasti akan mendapatkan manfaat yang baik dan bisa kita terapkan di kehidupan kelak. Selanjutnya untuk acara yang paling inti, sampai saat ini luar biasa prestasi dan kegiatan yang bisa kita lihat dari apa yang telah beliau gapai, yaitu beliau pernah menjadi Ketua MGMP Sosiologi Kota Batam, pernah meraih medali perak Olimpiade Guru Nasional pada tahun 2019, peraih peserta terbaik Workshop Nasional Kesiswaan tahun 2020. Beliau juga menulis buku berjudul Mira, yaitu Mimpi di Balik Samudra. Beliau menulis pada koran lokal di Kota Batam dan beliau juga menjadi seorang Microsoft Trainer di tahun 2020. Boleh tepuk tangan dong, luar biasa prestasi dari Bapak Wawan Kurniawan yang insya Allah yang ini akan menjadi guru kita untuk sama-sama belajar di seminar siang hari ini. Moderator, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pak Anur Kurniawan STMM,
kemudian Bu Masita sebagai kepala sekolah, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu guru SMK Terpadu Putrajaya yang saya hormati, teman-teman siswa SMK Terpadu Putrajaya yang sangat luar biasa. Pertama dan paling utama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih sehat, kita masih diberikan kemampuan untuk hadir di sekolah ini. Salawat salam sama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya hadir dan berdiri di depan. Saya bukan berarti di depan adalah segalanya. Saya hanya diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan sebagai salah satu dari ribuan pengajar praktik seluruh Indonesia ini untuk mengemban amanah. Nah, tadi saya baru selesai acara di Provinsi Bengkulu, online dan offline, kemarin di Sulawesi Tenggara. Cuman satu hal kelebihan di Kota Batam. Kota Batam itu punya animo terhadap pergerakan guru penggerak itu luar biasa, mulai dari tenaga sekolah sampai ke siswanya. Itu yang saya rasakan hari ini. Nah, teman-teman semua, kenapa saya hadir di sini? Saya sebagai pengajar praktik itu bukan mau menggurui, tetapi kita adalah teman sharing. Buat teman-teman siswa, saya kasih tahu bahwa Kementerian Pendidikan itu punya program namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu ada 10 series. Series kelimanya ada namanya Guru Penggerak. Jadi ada 10 nih programnya Merdeka Belajar. Salah satunya adalah Guru Penggerak. Apa tujuan dari Merdeka Belajar? Untuk menyamakan visi tentang bagaimana kita tanpa pendidikan yang menyenangkan. Itu dulu ya. Kemudian saya izin dengan kalimat seperti ini, bahwa guru itu sibuk dengan segala macam administrasinya, jadi tidak berinovasi. Atau ada kalimat need for achievement, dorongan berprestasi. Hadirkan berprestasi dalam dirimu. Kita sebagai siswa, kita sebagai guru. Sekarang kita tanya, kita renungkan dalam hati. Sebagai siswa, ada nggak kita dorongan mau berprestasi? Sebagai guru, ada nggak dorongan kita untuk berprestasi? Need for achievement, need for power, dorongan untuk berkuasa. Mesti punya itu. Dimanapun Anda berada, teman-teman siswa, bapak ibu guru yang terhormat, mesti punya dorongan untuk berkuasa. Kalau Anda hadir di MGMP, jadilah ketuanya. Itu dorongannya. Maka dorongan seperti itu. Kalau Anda hadir di ekstrakurikuler, jadilah ketua ekstrakurikuler. Anda hadir di pramuka, jadilah pramuka yang terbaik. Dorongan untuk selalu berkuasa. Sama siswa, salah satu siswa saja jawab. Seperti apa sih kelas yang Anda inginkan ketika belajar itu? Silakan coba angkat tangan. Ada? Silakan. Dingin. Oh, mentang-mentang ada ketua yayasan diminta dingin ya. Oke. Kelas seperti apa lagi? Selain dingin. Oh, wifi. Nah, apa lagi? Ini dalam hal fasilitas. Ya, dalam hal fasilitas. Dalam hal proses pembelajaran seperti apa? Have fun. Kenyamanan saat menyampaikan pendapat. Apalagi? Tidak di dalam kelas terus. Gurunya tidak marah-marah. Oke. Benar, tidak ada paksaan. Yuk. Ya. Kalau begitu kita bahas yang ini ya. Ada di guru penggerak, teman-teman semua, adik-adik siswa, Kementerian sudah memprogram apa yang kalian keluhkan tadi di dalam program guru penggerak, sehingga hadir nanti namanya konsep Merdeka Belajar. Pak, Merdeka Belajar itu gimana? Belajar bebas? Ya, iya. Prinsip dasar dari Merdeka Belajar,
berikan kebebasan pada siswa untuk belajar apa yang dia sukai. Belajar, apa lagi? Nyari cowok. Wah, ada lagi? Nuntut ilmu. Dari ibu mungkin, bapak ibu ada? Ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kasih tepuk tangan dulu baru. Ya. Baik. Dan itu semua adalah hal yang benar bahwa kita belajar, ya kan? Tapi ada hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Latar belakang dari semua itu, kata Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan kita ke sekolah itu mesti diawali dari satu hal. Apa itu? Senang. Mesti apa tadi? Mesti senang. Tujuannya satu saja dulu, mesti senang. Oleh sebab itu kalau saya tanya, apa tujuan kesini? Jawabannya tapi yang keras suaranya. Apa tujuannya? Senang. Jawabnya gini, apa tujuan ke sekolah? Senang. Pakai tangannya ya, jangan lupa. Oke, buat semuanya. Apa tujuan ke sekolah? Senang. Kurang keras. Apa tujuan ke sekolah? Senang. Gitu dong. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Baik. Ya. Benar adanya bahwa sekolah dasar dari Merdeka Belajar harus jadi tempat yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Gitu ya. Oleh sebab itu tanggung jawab kita semua untuk menciptakan bagaimana lingkungan yang menyenangkan. Salah satu program dari Merdeka Belajar itu adalah menghadirkan suasana sekolah yang menyenangkan. Oleh sebab itu saya hadir di sini, Bu Arif hadir di sini, kita semua hadir di sini untuk memecahkan kondisi ini. Ya. Baik, berikut dan bagi kita semua, bagi teman-teman siswa tentu ada pertanyaan, bagaimana sih situasi, apa sih yang kita inginkan dalam pembelajaran, dan bagi ibu, bapak guru juga kita renungkan, apa sih yang diinginkan oleh anak murid kita hari ini? Benar nggak yang kita hadirkan ini adalah semua yang diinginkan oleh siswa? Ini ada siswanya di sini. Saya senang karena sosialisasi ini sekaligus dengan siswanya. Kita bisa tahu nanti, ya, apa sih yang kalian butuhkan? Ya, itu yang diminta oleh kementerian itu. Apa yang siswa bapak ibu butuhkan sebagai seorang siswa? Atau teman-teman siswa bisa jawab, yang kalian butuhkan sebenarnya ketika di sekolah itu apa sih? Atau kita nggak apa ya? Atau kita nggak pernah memikirkan, saya tuh butuh apa sih? Pokoknya Pak datang aja ke sekolah, ya, nantilah, ya. Ada beberapa hal, ada 4 hal pokok yang kita butuhkan ketika hadir di sekolah ini. Ya, ini kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasar pada kita semua. Belonging, berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan sesuatu yang menyenangkan. Kita butuh situasi dan kondisi yang menyenangkan. Kemudian ini achievement, butuh apa? Pengetahuan, butuh pengakuan. Siswa kita bapak ibu butuh pengakuan, butuh diakui, butuh rasa nyaman, butuh senang-senang. Ini kebutuhan dasar tentang kita, bukan hanya guru butuh ini, tapi semua siswa butuh ini, guru butuh ini, tenaga pendidikan butuh ini, yayasan butuh ini, siapapun butuh ini. Ya, butuh ini. Mari kita ciptakan di dalam sekolah ini adalah suasana keakraban, kehangatan dari hati, kemudian sama-sama menghargai, sama-sama mengakui, kemudian butuh mengaktualisasikan diri, ya, butuh mengaktualisasikan diri, butuh melihat ke tempat lain, butuh melihat perbandingan. Lalu terakhir kita butuh wadah untuk membuat kita sedikit fun atau butuh untuk bersenang-senang. Butuh tempat untuk bersenang-senang. Operator bantu next saja, kayaknya macetnya. Wah, kayaknya. Ya. Jadi butuh kehangatan di dalam suasana sekolah itu, mesti ada cinta kasih yang ditumbuhkan, baik antar warga sekolah, baik dengan orang yang ada di lingkungan sekolah. Itu yang dimaksudkan oleh kementerian itu, bahwa ada 4 inilah yang mesti kita berikan, kita hadirkan dalam suasana sekolah. Kemudian
Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu semua, atau teman-teman siswa semua, saya mau tanya sama Bapak Ibu gurunya dulu. Bapak Ibu kalau di sini di antara 5 ini posisi Bapak Ibu di mana? Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat orang merasa bersalahkah? Sebagai temankah, monitor atau pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai teman. Oke. Kalau teman-teman siswa, Bapak Ibu gurunya mau posisikan ada di mana? Jawab di hati masing-masing ya. Jangan jawab di sini dulu ya. Jawab aja di hati masing-masing. Nanti kita lihat sebagai apa. Ya. Nah, apa posisinya? Bagaimana kehadirannya? Kita lihat satu-satu. Ini sebagai pengantar pertama untuk kita melihat bagaimana posisi kita. Orang yang tidak sebagai penghukum, tapi dia setidaknya dia mampu menjadi sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Dia kelasnya adalah kelas manajer. Itu goal dari pergerakan guru penggerak. Nah, kondisi hari ini, ya, pendidikan kita sudah baik, sangat baik. Tapi ada 2 kodrat yang mesti dipahami. Ada namanya kodrat zaman dan kodrat alam. Ya, nanti Bu Ani jelaskan apa itu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Bapak Ibu guru, siswa hari ini tidak sama dengan siswa tahun 2000. Karena dia udah berbeda kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat zaman itu harus menyesuaikan. Oleh sebab itu, teman-teman guru, teman-teman siswa semua, Bapak Ibu guru, kurikulum itu mesti bergeser, mesti selalu berubah. Oleh sebab itulah hadir dari program guru penggerak. Nah, apa itu program guru penggerak? Bapak Ibu yang terhormat, guru penggerak itu hadir mengharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin dalam pendidikan. Jadi, kalau selama ini pendidikan itu dianggap sebagai bottom up. Jadi kebijakan itu dari atas ke bawah. Nah, sekarang kita mau pecah. Kebijakan dan inovasi itu mesti lahir dari bawah. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, di pendidikan itu cikgunya mesti jadi seperti telur. Ya, mesti jadi seperti apa? Seperti telur. Telur itu hanya ada 2 kemungkinan pecahnya. Pecah dari luar dan pecah dari dalam. Bila dia pecah dari luar, maka dia paling banter, akan jadi telur ceplok. Bermanfaat, iya. Apalagi jadi nasi goreng, enak, tentu. Tapi bila dia pecah dari dalam, maka dia menghasilkan sesuatu yang berbeda. Karena pecah dari dalam artinya telur itu akan menghasilkan kehidupan-kehidupan yang baru. Ini dasar filosofi. Guru itu mesti pecah dari dalam, bukan dipecahkan dari luar. Nah, bottom up selama ini, guru itu dipaksa pecah dari luar. Kedua, berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid. Bagaimana berpihak pada murid, Bapak Ibu guru? Nanti kita lihat bagaimana posisi kita sebagai seorang guru dari kacamata Ki Hajar Dewantara. Dari kacamata Ki Hajar Dewantara. Nanti disampaikan Bu Artis ya. Next. Nah. Kemudian strategi utama yang begini. Nanti Bapak Ibu mungkin tidak bisa diskusikan lebih banyak. Yang jelas Bapak Ibu guru di guru penggerak itu programnya berjenjang dan terpantau. Jadi di guru penggerak itu ada instruktur, ada fasilitator, kemudian ada pengajar praktek, ada guru penggeraknya. Nah, kayak saya itu posisinya ada di pengajar praktek. Ada di pengajar praktek. Penyelenggara kita untuk di Batam itu adalah LP2KSPS, Lembaga Pendidikan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Next ya. Kerangka desain guru penggerak. Ya, sebenarnya saya pengen jalan-jalan cuma, tapi mic-nya agak pendek tapi tidak apa ya. Pendidikan guru penggerak itu Bu Ardes akan menjalaninya selama 9 bulan. Kalau saya berarti 9 bulan 8.000 guru penggerak. Jadi apa hasilnya? Hasil Bu Ardes guru penggerak, tanyakan sama Bu Ardesnya. Pergerakan guru penggerak itu akan terlihat ketika pergerakan Bu Ardes didukung seutuhnya oleh ekosistem sekolah. Berapa apa?
Jadi Anda bayangkan, jadi harusnya orang yang paling mendukung guru penggerak ini di sekolah swasta harusnya siapa? Yayasannya. Ya, karena apa? Gurunya dididik 9 bulan, yayasan gak mesti ngeluarin uang. Kan gitu. Negara didik, negara ajarin, yang bagus nanti bukan siapa-siapa, tentu sekolahnya sendiri. Gitu ya. Sama-sama kita ucapkan terima kasih buat ketua yayasannya yang selalu mendukung. Mungkin ini saja, Bapak Ibu, sekilas dari saya, pengantar dari saya, guru penggerak itu seperti apa. Nanti Bapak Ibu Dewan Guru, kalau memang kita ada diskusi, kita diskusi saja. Bu Arnis, ya, mungkin bisa dilanjutkan, karena tadi Bapak Ibu Guru, saya sudah siapkan materi yang memang isi dan topik pembicaraannya adalah head to head guru dengan guru. Tapi setelah saya ternyata audiensnya ada siswa, saya bisa pikir, ya kan? Karena ada beberapa yang memang mesti pembicaraan itu di guru penggerak itu memang mesti dibongkar antara guru dengan guru. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat ketua yayasan yang sudah memfasilitasi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Arnis Boru Silutonga SPDGR. Waktu dan tempat kepadanya dipersilakan. Selamat siang anak. Selamat siang Pak Wawan, Pak Anur dan Bu Masita. Terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami hormati juga Bapak Ibu guru hebat di SMK Terpadu Putra Jibatan. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir. Dan tidak lupa anak-anak yang kami banggakan, siswa-siswi hebat SMK Terpadu Putra Jibatan, terima kasih untuk waktunya. Masih ada waktu maksimal sampai 15.30. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Tepuk tangan dulu supaya kita semangat. Iya. Sebelum saya masuk ke materi saya, ya sebenarnya kan pagi tepuknya 1 kali. Kalau saya sebutkan siang tepuknya 2 kali. Dan kalau saya sebutkan malam tidak perlu, karena kalau malam sudah tidur ya. Oke, boleh kita coba. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, masih ada, biar konsentrasi ya. Tepuk malam, tepuk, masih ada juga. Tepuk siang, tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan. Baik, kita masuk langsung ya. Boleh dibuka slide saya yang pertama itu. Oh iya, tadi sudah. Itu yang pertama. Boleh di back dulu. Ya, lagi. Oh, maaf, ini yang Kalau ini yang asli nyata, yang satunya lagi, yang dari pertama. 1.1 ini berjudul Filosofi Hajar Dewantara. Seperti yang sudah sedikit disampaikan oleh Pak Wawan, bahwa berbicara tentang filosofi Hajar Dewantara, sebenarnya sebagai guru kita harus berpatokan pada filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Mengapa? Karena dari Ki Hajar Dewantara itu ada satu penyampaian beliau bahwa sebenarnya seluruh siswa itu seperti benih. Bapak Ibu guru tahu ya, kalau benih itu contohnya jagung atau padi. Ketika kita tanam padi, maka yang tumbuh itu adalah padi. Tidak mungkin yang tumbuh adalah jagung. Maka seperti itulah kita menuntut anak-anak ini yang saat ini sedang kita bimbing di sekolah,
seperti apa mereka sudah ditanam, kita anggap sebagai benih, seperti itulah mereka akan tumbuh nanti. Jadi kita tidak bisa memaksa ketika dalam pelajaran saya mungkin matematika, kita tidak bisa memaksa anak itu harus bisa dalam pelajaran matematika. Seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang Ki Hajar Dewantara juga, beliau menyampaikan bahwa guru harus menuntun para siswa itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam itu adalah berhubungan dengan lingkungan, sifat dasar dari seluruh siswa. Jadi kalau memang sifat dasarnya itu dia adalah ceria, bersemangat, rajin, maka itu adalah kodrat alamnya. Kemudian berdasarkan kodrat zaman. Kodrat zaman itu berbicara dengan zaman yang ada pada saat ini. Jadi sebagai guru kita juga harus mampu menyeimbangi kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Misalnya ada banyak aplikasi dalam pembelajaran, maka itu harus bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Karena tidak kita pungkiri, siswa saat ini pun bahkan ada yang lebih canggih daripada kita sebagai guru. Ya, kita boleh lihat terkadang dalam pelajaran itu ada beberapa contoh yang saya tunjukkan di depan ini. Anak-anak bahkan lebih pintar dalam mengedit Canva. Ya, dan saya juga belajar Canva saat ini karena saya sebagai calon guru penggerak, saya belajar untuk mengedit dengan Canva. Saya bersyukur lewat program ini ternyata banyak guru yang akhirnya ditempa lebih keras supaya bisa mengikuti perkembangan teknologi. Dan itu yang tadi saya sebutkan, kodrat alam dan kodrat zaman. Masing-masing anak harus kita tuntun berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Masuk kita ke di sini ya. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi acuan para seniman pendidikan, guru, pemangku kebijakan orang tua, dan pejuang pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Pak Wawan. Sesungguhnya merdeka belajar itu bukan berarti kita sebebas-bebasnya. Tetap ada rule-nya nak ya, tetap ada aturannya. Dan ini sedikit sudah kita terapkan, baru sedikit ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wawan. Di awal-awal ini belum banyak perubahan yang bisa saya buat karena memang pada dasarnya di awal kami baru belajar untuk memahami filosofi dari Ki Hajar Dewantara, melihat kembali ke diri masing-masing apa kira-kira yang salah dan harus diperbarui. Nah, itu sudah saya buat pada refleksi pembelajaran. Kita bergerak dari refleksi ini. Ketika ada banyak kritik dan saran dari siswa, maka itu akan menjadi penilaian bagi kita untuk kita bisa berubah. Misalnya siswa mengkritik kita, ibu mengajarnya terlalu cepat. Pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan, penanaman budi pekerti atau pengembangan karakter. Nah, di profil pelajar Pancasila ada 6 karakter yang akan ditumbuhkan setiap kali briefing. Ini sudah sering kita dengungkan. Ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Mulai dari yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih kepada guru-guru yang tadi pun sebelum kegiatan ini berlangsung, Pak. Sebenarnya ini adalah tempat untuk sholat. Jadi masih ada tadi Bapak lihat kondisinya kita sedang rapi-rapi. Ya, karena itu tadi kita sudah menerapkan karakter yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga selesai dulu semua sholat baru kami susun bangku dan kursinya. Nah, yang kedua itu ada berat kebinekaan global. Ya, sering kita adakan kegiatan-kegiatan yang menampilkan budaya-budaya, ya, seperti tari, pokoknya kegiatan-kegiatan yang tetap melestarikan budaya-budaya baik itu di Kota Batam dan di Indonesia. Dan yang ketiga itu ada bergotong royong, sudah sering kita lakukan juga. Yang keempat ada kreatif. Yang kelima
yang mandiri, dan yang bernalar kritis. Ini sudah kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan kerja kelompok dalam kelas. Ada juga kegiatan individu yang menuntut anak-anak supaya bernalar kritis dalam setiap pembelajaran. Seperti yang sudah saya terapkan, ada pemilihan tugas, boleh membuat dalam bentuk PPT, boleh dalam poster, boleh pakai infografis, ya seperti itu adalah salah satu cara untuk mengajak anak untuk bernalar kritis. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Nah ini tadi berpihak pada murid berarti kita harus tahu sebenarnya siswa itu kebutuhannya apa. Nah ini yang menjadi bahan materi kami saat ini di modul 2.1, pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah kita sebagai guru harus tahu dulu sebenarnya kebutuhan belajar dari siswa itu apa-apa saja. Kadang nih, dan saya juga masih sering, kita menyamaratakan semua kemampuan siswa. Padahal sebenarnya ada banyak ragam kemampuan yang ada di dalam kelas. Oleh karena itu, maksud dari berpihak pada murid ini, itu tadi dalam kelas kita harus mampu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lanjut. Ya ini tadi sudah ya, lanjut. Ya, boleh next lagi. Ya, sebelumnya ketika pembelajaran di dalam kelas sebelum saya mengenal modul 1.1, pembelajaran sangat monoton. Ya, next. Ya, setelah itu apa perubahan? Ya, setelah mempelajari itu tentu ada juga perubahan yang saya lakukan. Jadi pembelajaran dalam kelas itu lebih beragam, ada banyak metode dan model pembelajaran yang mulai diterapkan, dan kemarin juga sudah kita saling berbagi Bapak Ibu guru ketika kita sosialisasi tentang metode pembelajaran yang sudah diarahkan oleh yayasan dan juga kepala sekolah. Next. Ya, lanjut lagi. Ya, boleh lanjut. Ya, ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa kita arahkan untuk kita tuntun. Dalam kelas itu kita hanya sebagai fasilitator. Mungkin ini agak sulit bagi kita melihat kondisi siswa yang kita sama-sama tahu, Bapak Ibu sama-sama tahu. Tapi sebagai guru kita tetap harus, ternyata anak-anak bersemangat ketika kita berikan pretest dan post-test menggunakan puisi. Mereka selalu bilang ulang lagi Bu, padahal sudah ada satu kali, ya kan? Nah itu hasil dari pengalaman saya. Lanjut. Ya, ini juga sama pembelajaran yang berpusat pada budaya lokal. Budaya lokal di sini yang saya ambil adalah bergotong royong, di mana dalam sekolah kita sering kita membudayakan gotong royong. Seperti kalau kita bersih-bersih, ya, ada pernah kita kamis bersih, pernah juga kita melakukan bazar. Nah ini harus gotong royong ya, kalau nggak gotong royong tidak bisa terbentuk bazar yang baik. Ya, dalam kelas juga pembelajaran itu ada yang secara berkelompok, dan ini juga butuh karakter gotong royong. Lanjut. Ya, ini untuk modul 1.1. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang. Ya, tepuk tangan kita. Ini ada nanti yang belum pernah tahu nilai dan peran saya sebagai calon guru penggerak, boleh sambil dilihat-lihat di depan ya. Lanjut slide-nya. Nah, di sini saya mempersingkat materi dengan menggunakan percakapan. Percakapan ya. Nah, di sini saya bacakan.
Di suatu sore hari yang indah, tepatnya di hari Selasa, pada saat itu turun hujan membasahi bumi, bel SMK Terpadu Putra Jaya Batam berbunyi menandakan bahwa proses pembelajaran berakhir. Tampak Pak David dan Bu Anis sedang berbincang-bincang. Pak David, ada Pak David sedang berbincang-bincang sambil menunggu hujan reda. Pak David penasaran dengan program guru penggerak yang sedang diikuti oleh Bu Arnis. Nah, ini adalah hasil perbincangan dari Pak David dan Bu Arnis. Ya, lumayan ya Pak Davidnya ya. Nggak ada dapat yang botak. Oke, apa yang Ibu pahami mengenai nilai dan peran guru penggerak? Saya jawab, nilai dari guru penggerak itu ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Jadi ada 5 nilai guru penggerak. Next. Pak David tanya lagi, mengapa nilai tersebut harus dimiliki guru penggerak, Bu? Saya jawab, karena nilai tersebut sangat penting dan bermanfaat bagi guru penggerak sebagai dasar untuk menjalankan peran guru penggerak, yaitu ada sambungannya. Nah, perannya ditanya lagi, kira-kira peran guru penggerak itu apa, Bu? Pertanyaan Pak David. Untuk menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pemimpin, maka kami jadi guru harus bisa memimpin, menguasai kelas, ya. Kalau anak-anak subjek pembelajaran adalah siswa. Kalau yang selama ini terjadi siswa sebagai objek, maka kita boleh beralih, mulai berubah sedikit menjadikan mereka sebagai subjek. Biarkan siswa yang berperan paling aktif dalam pembelajaran. Kemudian mewujudkan mereka belajar yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya, jawab Pak David. Wah, menarik sekali penjelasan Ibu. Next. Oke, lanjut. Apakah terkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi? Ini pasti sangat berkaitan, ya, karena dalam menjalankan nilai dan perannya guru penggerak itu dia harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap modul yang kami pelajari itu saling berhubungan, mulai dari modul 1.1 ke 1.2. Nah, tadi hubungannya adalah ketika kami menjalankan nilai dan peran guru penggerak itu harus berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kita menuntun siswa itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Next. Oke, langsung saja. Nah, sekarang jadi Pak Wawan itu, Pak Wawan, maaf Pak Wawan. Jadi Pak David paham mengapa guru penggerak itu sangat luar biasa, karena di modulnya juga isinya luar biasa. Oke, lanjut. Ya, ini strategi yang harus dilakukan untuk mencapai nilai-nilai guru penggerak itu adalah ya tadi, karena kita menuntun anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, maka otomatis sebagai calon guru penggerak kami harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak boleh kalah dengan teknologi, kecanggihan teknologi yang ada sekarang. Sama juga siswa juga ikut dalam perkembangan teknologi, maka guru juga tidak boleh kalah. Guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu saja. Mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Karena pada intinya yang siswa dan guru harapkan adalah bisa tercipta merdeka belajar. Nah, kalau udah tercipta tuh pasti di dalam kelas juga menyenangkan. Next, langsung ke modul 1.4. Di modul 1.4 ini berbicara tentang budaya positif. Budaya positif itu banyak. Nah, untuk budaya positif yang saya akan buat dan sudah saya buat, itu salah satunya adalah pojok membaca. Ya, boleh di next. Pojok membaca. Nah, yang di kelasnya sudah ada pojok membaca, yuk
dikreasikan lagi ya. Pojok membaca kelas siapa yang sudah benar-benar dikreasikan? Farmasi 10, farmasi 1 udah? 10 farmasi 2? 10 keperawatan? Ya oke, tepuk tangan. Nanti kami cek ya. Ya, next. Ya, jadi di modul terakhir ini langsung mencakup keempat-empatnya tadi. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang terakhir itu adalah budaya positif. Next. Nah, ini tadi ya, semuanya saling berhubungan. Mulai dari modul 1.1 sampai ke 1.4. Nah, itu tadi di mana berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, anak dituntun berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian menjadikan, di mana pendidikan itu menjadikan manusia yang beradab, ya, pendidikan budi pekerti atau karakter, yaitu bulatnya jiwa manusia. Kemudian ini menciptakan budi pekerti dan karakter yang baik sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila. Next. Nah, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu bukan hanya profil-profil biasa, ya. Itulah yang sedang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ini tadi ya. Oke, visi sekolah dan murid. Nah, itu dia. Gimana dari budaya positif sekolah itu bisa menciptakan pendidikan moral, agama, keteladanan, disiplin positif, kesepakatan kelas, terwujudnya merdeka belajar dan SDM yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian akan tercipta visi sekolah dan murid demikian. Next. Ya, ini dia untuk nilai dan peran guru penggerak. Dari gambar tersebut terlihat bahwa sedang menuntun anak untuk belajar, ya. Mungkin ada yang sulit sehingga kita menuntun. Lanjut. Nah, ini yang sudah saya buat beberapa budaya positifnya dari gambar tersebut. Ada keyakinan kelas atau sampai modul 4 sudah selesai. Yang terakhir adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan. Masih bersedia untuk menyimak? Baik, kita lihat dulu aksi nyata yang sudah saya buat itu apa saja sih. Di dalam kelas mungkin Bapak Ibu guru melihat ada mading yang berisi gitu ya. Siswa-siswa juga mungkin lihat ada mading yang sudah berisi dengan tugas-tugas. Kreativitas dari siswa-siswi di SMK PG Batam itu masih rendah. Ya, sehingga saya membawa judul ini untuk aksi nyata saya. Ya, di sini sudah ada saya buat. Ya, dalam proses pembelajaran mengajak siswa-siswi untuk lebih kreatif. Ya, saya juga membuat pojok membaca dan melakukan beberapa proses pembelajaran yang hasilnya nanti ditempel di mading. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama saya menghadap kepada kepala sekolah dulu untuk menyampaikan judul aksi nyata saya dan rancangannya. Kemudian saya berkolaborasi dengan para guru dan pelajaran. Yang kelima, suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Yang berikutnya, siswa mampu memecahkan masalah dan melakukan tindakan-tindakan inovatif. Karena model pembelajaran yang saya pakai itu ada PJBL dan juga PBL, Problem Based Learning dan Project Based Learning. Yang ketujuh, dihasilkan karya-karya produk kreatif siswa dari hasil proses pembelajaran. Contoh karyanya sudah ada di depan ya. Beberapa karya dari siswa menggunakan Canva, infografis, membuat poster, ada juga dengan aplikasi GeoGebra. Next. Ya, rancangan perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Nah,
yang perlu saya perbaiki dari hasil aksi nyata saya juga banyak melakukan refleksi ya. Nah, yang perlu saya perbaiki itu adalah karena waktu dalam melakukan pembelajaran itu termasuk singkat sehingga saya belum bisa maksimal. Karena kondisi saat ini memang pandemi, jadi waktu yang diberikan kepada guru-guru itu memang sangat terbatas. Ini bukan hanya terjadi di saya, tapi juga di semua guru, di semua mata pelajaran, sehingga ini yang menjadi belajar di kelas itu membosankan. Jadi dicari suasana baru di perpustakaan. Ya, boleh next. Ini tugasnya melukis segitiga siku-siku ya. Nah, di sini saya menuntut siswa yang dimana saya berperan sebagai fasilitator membimbing siswa ketika mereka belajar berkelompok. Next. Nah, di sini siswa di sini kan tingkat kreatif yang saya harapkan. Siswa mampu untuk melakukan presentasi. Ya, di sini kami melatih siswa untuk lebih kreatif, berani tampil, berani menjadi pemimpin. Ya, ini yang kami harapkan. Lanjut. Ya, pergantian lagi kelompok yang lain. Dan ini itu ya Bapak Ibu, mungkin ada dalam kelasnya yang selalu melihat karakter siswa, dan ini jarang tampil, tapi saya berusaha dengan maksimal bagaimana siswa yang tidak pernah tampil itu berani untuk tampil. Nah, ini yang sedang kita ingin gali dari siswa. Jadi semua harus berani tampil dan mau maju, tidak takut. Lanjut. Nah, ini dia beberapa karya produk kreatif kami. Melukisnya di kertas HVS, tentunya dengan bantuan jangka, busur, penggaris. Dan ini akan menjadi portofolio. Kami gabungkan semua tugas-tugas itu dalam map tulang. Boleh di next. Seperti ini ya. Pilihkan portofolio. Next. Ya, seperti ini ya portofolionya. Lanjut. Nah, ini beberapa aktivitas di dalam lab komputer menggunakan aplikasi GeoGebra. Karena beberapa siswa juga ada yang tidak punya HP dan paket kuota internet, maka kami menggunakan lab komputer untuk pembelajaran menggunakan aplikasi GeoGebra, kemudian menggunakan kuis dari Quizizz dan juga Kahoot. Lanjut. Nah, ini beberapa refleksi pembelajaran matematika di akhir pembelajaran. Ini perlu dilakukan oleh guru supaya kita bisa melihat kekurangan yang ada dalam diri kita itu apa, untuk kedepannya bisa kita perbaiki. Next. Habis? Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan hari ini. Jika ada kata yang salah dan kurang, mohon maaf. Kami serahkan kepada MC. Selamat sore. Tentang bagaimana sih secara lengkapnya program-program yang telah beliau lakukan, dan juga kita bisa lihat nih di depan nih, kalau yang ibu lihat dari sini di belakang juga ada tempelannya. Di sini adalah hasil-hasil dari refleksi yang telah Bu Arnis lakukan. Bahwasanya juga tadi disampaikan oleh Pak Wawan, bahwasanya dari program guru penggerak ini yang lebih ditekankan adalah untuk gurunya terlebih dahulu melakukan filosofi dirinya, mengetahui filosofi dirinya, dan juga refleksi dulu terhadap dirinya. Dan juga disampaikan tadi kepada Pak Wawan, dari Pak Wawan juga menyampaikan bahwasanya kita tidak bisa nih menuntut seseorang untuk mana nih buktinya, mana nih hasilnya, sebelum kita sendiri yang menjadi bagian dari lingkungan itu ikut berperan untuk mendorong dan juga memberikan motivasi serta ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Ini sudah menjadi penghujung yang putra-putra ini yang bisa dihitung jumlahnya luar biasa, bersedia untuk menyimak bagaimana gurunya membagikan informasi dan juga ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainul
kelas 10 farmasi 2. Silakan Zainul. Saya ingin menyampaikan keinginan Bu. Keinginan bukan aku aja, keinginan semua mungkin Bu. Keinginan, oke, mewakili ya Zainul, silakan. Yang pertama untuk guru sebaiknya jangan marah sama anak yang kurang paham dengan belajar. Untuk Bapak dan Ibu guru, saran dari Zainul bahwasanya tolong hindari rasa amarah ya kepada siswa-siswinya yang mungkin belum paham tentang apa yang diajarkan. Iya, Begitu Zainul? Iya. Selanjutnya. Karena contohnya seperti saya, nggak kurang paham gitu kalau dikasih penjelasan cuma sekali. Berarti memang ya pastinya kalau baru sekali pasti akan bertanya ya gitu. Tapi mungkin saja ada saat kejadian itu Zainul yang dapat kena marah nih sama gurunya. Jadi ibu juga pribadi mohon maaf ya kalau ibu pernah seperti itu. Oke, dan bapak ibu guru juga mungkin nanti insya Allah akan refleksi diri juga ya Bu Artin. Kami juga akan menerima saran dari Zainul. Selanjutnya Zainul ada lagi boleh. Nah yang kedua Bu, memberikan fasilitas yang baik Bu. Fasilitas yang baik. Contohnya Bu, kayak di bidang olahraga Bu. Di bidang olahraga. Ya, seperti pertama itu alat-alat olahraga Bu, seperti bola, net, terutama net gitu Bu. Ya futsal gitu. Sama ini Bu, lapangan Bu. Sepertinya permintaannya cukup banyak, tapi mungkin mewakili untuk semuanya. Mungkin izin ibu kembali tanya boleh Zainul. Jadi menurut Zainul fasilitas di sekolah yang baik menurut Zainul itu seperti apa dengan beberapa permintaan tadi? Adalah Bu Arnis saat mungkin mengamanahkan siswanya untuk presentasi ke depan, gitu ya. Yang kita sama-sama ketahui bahwasanya beliau adalah Bu Dewi adalah guru bahasa Inggris yang baru bergabung bersama kita semuanya. Dan sini pertanyaannya luar biasa. Insya Allah Bu Arnis akan menjawabnya dengan lengkap. Kepada Bu Arnis dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Dewi. Tepuk tangan dulu. Pertanyaannya luar biasa. Baik, yang menjadi kendala saya ketika meminta siswa untuk melakukan presentasi itu sebelum saya mendalami modul 1.1 sampai 1.4 ya, karena dari modul ini sebenarnya saya banyak merefleksikan diri untuk melakukan perubahan-perubahan dari diri dulu sebenarnya. Jadi kendalanya itu kadang siswa ini ketika kita suruh untuk maju presentasi mereka banyak diam. Nggak tahu apa di saya saja atau di Bapak Ibu guru juga mengalaminya. Pertama mereka diam. Ketika di awal-awal mereka belum berani, bahkan menunjuk teman, kamu janganlah, saya takut, nggak bisa ngomong, gitu kan? Itu ada tuh yang seperti itu. Nah, ini yang menjadi kendala ketika saya meminta siswa untuk presentasi. Tapi lambat laun dengan berbagai cara kita membimbing anak, menuntun mereka seperti yang sudah kita lihat bersama tadi. Kita tuntun anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita lihat dulu karakter mereka. Kadang ada anak itu memang yang pemalu, pendiam. Nah, di sini kita sebagai guru memang harus belajar untuk memahami siswa. Di awal kita harus tahu profil mereka tuh seperti apa sebenarnya. Agak sulit ya, kita melakukan asesmen bagaimana profil mereka berasal dari keluarga seperti apa, gaya belajarnya seperti apa. Kita harus tahu sebenarnya. Ini hal-hal kecil yang sering kita lupakan, tapi ini merupakan dampak besar untuk kita menghasilkan proses pembelajaran yang baik. Dari sini kita bisa melihat bahwa oh iya, anak ini ternyata gaya belajarnya dia suka yang ada gerak-geraknya gitu. Pokoknya menjelaskan, pokoknya yang suka bergerak-gerak, kinestetik ya. Ada juga yang auditory, ada yang visual. Nah, kita harus tahu ini. Kadang ada anak, oh saya suka yang ada video-videonya Bu. Nah, itu enak tuh. Jadi kita tahu langkah-langkahnya. Nah, seperti itu. Jadi kita memang lebih banyak kerjaan
tapi dari sini kita bisa memenuhi kebutuhan siswa. Makanya kita perlu tahu gaya belajar anak itu, profilnya seperti apa. Ini yang kami pelajari, masih baru awal di modul 2.1 pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan ini sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk ikut bergabung menjadi calon guru penggerak. Kita menjadi pemimpin pembelajaran karena ini luar biasa. Ini membentuk kita menjadi guru yang mandiri, reflektif seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ya, itu saja. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan ya, Pui. Ya, terima kasih. Tetap bersemangat untuk kita. Terima kasih untuk Bu Arnis, jawabannya yang luar biasa dari pertanyaan Bu Dewi. Nanti untuk menyaksikan dan menyimak acara seminar pada siang hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan yang telah disuguhkan. Kita sama-sama tahu bahwasanya kita sama-sama berjuang di sini, dan kita juga tahu bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk lingkungannya. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Mungkin kami perkenalkan kepada Bapak dan Ibu guru serta tamu undangan dan juga pemateri untuk berfoto terlebih dahulu dengan berlatar belakang banner. Ini menjadi dokumentasi bahwasanya acara luar biasa ini telah terselenggara.